Selamat siang saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh kembali belajar. Dan hari ini kita akan belajar kembali untuk pengantar kitab Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan lanjutkan untuk kitab-kitab syair. Dalam pertemuan sesi-sesi sebelumnya kita sudah belajar kitab Ayub, kitab Mazmur, dan kitab Amsal. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah merupakan salah satu kitab yang boleh saya bilang menarik karena kitab ini berisi tentang sebuah kesaksian hidup. Bagaimana pengkhotbah boleh menyaksikan ya tentang kehidupannya setelah dia menjalani kehidupan yang luar biasa. Ya. Dan kalau kita setuju kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo, berarti ini adalah kesaksian Salomo akan hidupnya. Bagaimana kita tahu Salomo itu hidupnya luar biasa? Kekayaannya begitu luar biasa. Istrinya, miliknya begitu banyak. Dan banyak hal dimiliki oleh dia, hikmat dan lain sebagainya. Kekuasaan kerajaannya berkembang luar biasa. Namun kalau kita lihat di akhir kitab Pengkhotbah, di sini Pengkhotbah berbicara tentang kesia-siaan hidup. Ya, kesia-siaan hidup. Ternyata hidup ini akan menjadi sia-sia kalau tidak direlasikan dengan takut akan Tuhan. Luar biasa. Ya, kita akan mulai dengan saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan belajar untuk introduksi kitab Pengkhotbah. Saya akan di pointer dulu. Ya. Mari kita akan awali dengan judul kitab. Nama Pengkhotbah berasal dari judul yang diberikan oleh Septuaginta. Kita masih ingat Septuaginta? Jadi Septuaginta itu berbicara tentang kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh Septa 70. Sehingga Septuaginta berbicara dengan terjemahan kitab PL dalam bahasa Yunani. Istilah Yunani yang dipakai yaitu Ecclesiastes, artinya perhimpunan, yang berasal dari kata eksklesia yang dipanggil keluar untuk berhimpun bersama. Ya, ini merujuk pada kaum beriman atau orang percaya. Judul dalam bahasa Ibrani itu Kohelet, yang berarti seseorang yang berbicara dalam suatu khalayak ramai yang biasa disebut dengan pengkhotbah. Ya, dari bagian ini kita melihat bahwa kitab ini diberi judul pengkhotbah berdasarkan nama itu. Judul itu berdasarkan isi sebenarnya karena memang berisi tentang pengkhotbah, seseorang yang berbicara dalam suatu khalayak ramai. Ya, seperti itu. Selanjutnya mari kita akan lihat untuk penulisnya. Terkait dengan penulis kitab Pengkhotbah, memang ada dua pandangan atau dua pendapat terkait dengan penulisan daripada kitab Pengkhotbah. Yang pertama itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa penulis kitab Pengkhotbah adalah Salomo. Ya, ini. Jadi penulis kitab Pengkhotbah adalah Salomo. Di mana berdasarkan bukti internal, internal itu bukti dari dalam kitab, penulisnya adalah Salomo. Di mana penulis memperkenalkan dirinya sebagai anak Daud, Raja Yerusalem. Pasal 1 ayat 1. Jadi penulis dari Pengkhotbah ini memperkenalkan diri sebagai anak Daud, Raja di Yerusalem. Lalu yang kedua memang porsi hikmat tak ada tandingannya. Pasal 1 ayat 16 kita juga bisa bandingkan dari 1 Raja-Raja pasal 4. Kekayaannya tak habis-habisnya. Pasal 2 ayat 7. Dan pembangunan yang tak henti-hentinya. Pasal 2 ayat 4 sampai
pasal 2 ayat 4 sampai 6. Dari beberapa ayat yang dijelaskan di atas, ini memberikan kepada kita pemahaman dan kesan bahwa ya hanya orang sekaliber Salomo yang sanggup melakukan itu, yang memiliki kriteria itu. Nah, sebagai anak Daud, Salomo memang dipilih menggantikan Daud menjadi raja. Dia juga orang yang berhikmat karena memang Salomo ini terkenal sebagai raja yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dari sisi kejayaan kerajaannya, ya kerajaan Salomo lebih besar dari kerajaan Daud itu sendiri. Oleh karena itu, dalam bagian ini jelas berdasarkan bukti internal kitab, jelas bahwa penulis dari kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo itu sendiri. Walaupun demikian, ternyata ada pendapat yang menyanggah pendapat di atas. Apa alasannya? Mereka beranggapan bahwa kitab Pengkhotbah mempunyai gaya bahasa abad ke-5 sebelum Masehi yang tidak sejaman dengan Salomo. Ya, kalau kita lihat Salomo ya tahun-tahun ya, Daud 1000, Salomo 900 sampai 800. Berarti ini kalau 5 sebelum Masehi, abad ini berarti 500. Ya, zaman Ezra Nehemia. Ya, ini ada pendapat seperti itu. Alasannya apa? Adanya pengaruh Aramaik serta adanya pinjaman kata-kata asal Persia. Ditambahkan lagi dengan kegiatan-kegiatan agamis yang baru muncul di Palestina sekitar abad 2 sebelum Masehi. Di tengah-tengah gejolak isme dan perilaku hidup yang dipaparkan Pengkhotbah. Jadi kalau kita lihat dasar dari mereka yang menyanggah bahwa Pengkhotbah kepenulisannya adalah Salomo karena ya salah satunya ini di dalam kitab Pengkhotbah kan dijelaskan tentang ya hidup, perilaku hidup, di mana ada gejolak-gejolak paham-paham yang muncul. Dan di situ sepertinya memang merujuk pada abad 200 ini, 2 sebelum Masehi. Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya mereka beranggapan bahwa ini kitab Pengkhotbah bukan ditulis oleh Salomo, namun ya ada kemungkinan kitab ini ditulis ya kira-kira pada zaman Ezra Nehemia 5, 4 ya sampai ya sekitar pasca pembuangan ya mereka pulang dari Persia. Ya seperti itu. Walaupun begitu, pandangan ini memang ya menurut bahasa Ibrani digunakan Ezra Nehemia ya. Walaupun begitu, memang pandangan ini boleh dibilang masih menjadi perdebatan. Karena apa? Ya, karena memang kalau kita lihat di dalam bukti internal sendiri, memang ada kesan Salomo lebih kuat. Nah, ini kita lihat kelanjutan dari dasar yang dipakai oleh mereka-mereka yang merujuk bahwa kitab kitab Pengkhotbah itu sejaman dengan Ezra Nehemia. Nah, di sini. Belum lagi ada kesan yang seakan menunjuk si penulis bukan seorang raja, sehingga ia tak dapat mengambil keputusan dalam pengadilan. Memang dia anak raja, gitu. Dia memiliki kuasa, memiliki hikmat, dan seterusnya. Ya, nah, memang walaupun begitu, pendapat ini tidak banyak dianut oleh para teolog, tetapi secara umum dari buku-buku yang sudah saya baca, kebanyakan para teolog menganut paham bahwa kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo. Karena apa? Karena alasan-alasannya yang lebih masuk akal dibanding dengan mereka-mereka yang menyanggah bahwa kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo. Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita lihat tadi bukti-bukti internal begitu kuat yang merujuk, yang menunjuk. Ya, memang di dalam itu tidak disebutkan dia seorang raja,
tetapi dia anak raja, dia berhikmat, pemerintahannya luar biasa, pembangunan tidak ada henti-hentinya pada zamannya. Nah, itu merujuk pada keberadaan dari Salomo itu sendiri. Selain itu, kalau ini nanti memang penulisnya adalah Salomo, ini sebagai bukti bahwa ya kesia-siaanlah hidup jika hidup itu tidak direlasikan ya dengan Tuhan. Kita lihat ya, tahun penulisan. Menurut tradisi Yudaisme Yahudi, Salomo menulis kitab Pengkhotbah pada masa tuanya. Seakan mengungkapkan penderitaan orang lanjut usia. Ini kalau kita lihat pasal 12 ayat 2 ya, ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum datang hari-hari yang gelap, hari-hari ya mereka-mereka yang sudah lanjut ya. Ada kemungkinan kitab Pengkhotbah merupakan catatan jurnal penyesalan Salomo dan pertobatannya dari penyelewengan imoralitasnya yang tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 11. Kitab Pengkhotbah mungkin saja ditulis antara menjelang kematian Salomo hingga kerajaannya terpecah menjadi dua ya, antara 1000 sama 900. Jadi kalau kita lihat memang, di dalam catatannya, Salomo memang mengawali pemerintahnya dengan luar biasa. Namun di akhir-akhir kehidupan Salomo itu terjadi penyelewengan imoralitas. Mengapa? Karena pengaruh-pengaruh dari istri-istri dan budak Salomo yang tidak percaya Tuhan menyebabkan sepertinya Salomo itu mulai ya istilahnya itu terjadi perubahan iman, degradasi moral. Ya, sehingga akhirnya memang akibatnya kerajaan itu pecah menjadi dua. Ada Rehabeam dan Jerobeam. Ya, seperti itu. Tujuan penulisan dari kitab Pengkhotbah yang pertama itu menjelaskan yaitu hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Nah, susah sih menjaring angin. Gimana mau dapat anginnya? Jadi hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Lalu yang kedua bahwa menjelaskan bahwa hidup manusia itu fana. Hidup manusia itu terbatas. Tidak ada yang kekal di dalamnya. Di mana manusia akan masuk pada masa tua dan akhirnya memang mati. Lalu yang ketiga menjelaskan bahwa takut akan Tuhan itu sumber kehidupan. Memang ada kehidupan setelah hidup di dunia ini, masih ada kehidupan lagi setelah itu. Segala sesuatu yang kita alami akan sia-sia jika tidak direlasikan dengan takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan membawa sumber kehidupan. Dengan takut akan Tuhan dalam konteks itu, akhirnya akan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Ya. Oke, saya rasa itu tujuan penulisan. Mari kita akan lihat untuk temanya. Tema kitab ini saya ambil yaitu kesia-siaan hidup yang terpisah dari Tuhan. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat bahwa memang hidup manusia, jikalau tidak direlasikan dengan Tuhan, itu akan mengalami apa yang dinamakan dengan kesia-siaan. Jadi sia-sialah hidup yang terpisah dari Tuhan. Hal ini nyata yang pertama bahwa hidup tanpa Allah itu sia-sia saja. Pengkhotbah mencoba menjelaskan bahwa keberhasilan dan kebijaksanaan manusiawi akhirnya akan sia-sia jika tanpa Allah. Iya. Kalau kita lihat keberhasilan, kebijaksanaan akhirnya akan sia-sia jika tanpa Allah. Yang kedua, Pengkhotbah menegaskan bahwa tidak semua kenyataan hidup dapat seutuhnya terpahami. Yang berarti kita harus hidup dengan mata rohani, bukan mata jasmani. Oleh karena itu kunci hidup adalah takut akan Allah dan takluk kepada hukum
hukum. Lalu yang ketiga, pengkhotbah menunjukkan bahwa manusia yang meninggalkan Tuhan akan menemukan hidup yang hampa dan kekecewaan. Ya, ini jelas. Jadi sia-sia, kesia-siaan hidup tanpa Tuhan. Yang terakhir kita lihat di sini adalah garis besar kita. Yang pertama, pendahuluan permasalahan hidup dipaparkan. Di sini pengkhotbah memaparkan kefanaan lingkaran kehidupan, kefanaan hikmat manusia, kefanaan kesukaan dan kekayaan, kefanaan materialisme. Lalu yang kedua, di sini pasal 3, perencanaan Allah yang kekal. Bahwa Allah menetapkan peristiwa dalam kehidupan. Allah menetapkan kondisi kehidupan. Allah menghakimi semua orang. Iya. Lalu yang ketiga, kefanaan kehidupan hidup. Kekuasaan kejahatan, kefanaan kerja keras. Kalau tidak direlasikan dengan Tuhan. Kefanaan kesuksesan politik kalau tidak direlasikan dengan Tuhan. Kefanaan kepercayaan manusia, kefanaan kepercayaan manusia. Ini saya ulang 2 kali. Lalu yang ke D itu kefanaan hidup secara keseluruhan, pasal 6, yaitu kekayaan tak akan memuaskan. Kematian lebih baik daripada kehidupan, kerja keras tak akan memuaskan. Jikalau memang itu tidak direlasikan dengan kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir yaitu nasihat untuk hidup dalam kefanaan. Yaitu nasihat untuk mengingatkan akan kejahatan manusia. Lalu nasihat mengingatkan akan providensi atau pemeliharaan Allah. Nasihat mengingat ketidakpastian hidup dan mengingatkan proses penuaan hidup. Yang ujung-ujungnya memang pengkhotbah menasihati supaya kita takut akan Tuhan. Taat akan perintah-perintahnya. Karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ya, saya rasa itu yang saya bisa jelaskan untuk kitab pengkhotbah. Dan nanti video berikutnya kita akan bahas untuk kitab Kidung Agung. Ya, saya rasa ini yang bisa saya jelaskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.